kita langsung ke Dr. Reisa, masih di sini bersama dengan Dr. Tirta juga. Dr. Reisa, kalau masyarakat sudah dianjurkan untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tidak berada di kerumunan, apalagi dok yang harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat agar mereka ini memang peka sekali bahwa bahayanya virus corona ini ada? Yang penting sih ya usahakan supaya semua orang itu benar-benar menjaga gaya hidupnya. Jadi yang paling penting kan daya tahan tubuh sama kebersihan. Jadi harus menjalani gaya hidup bersih dan sehat. Gaya hidupnya ya tetap harus seperti makan gizi seimbang tuh harus terpenuhi. Terus juga perhatikan juga air mineralnya harus cukup, tidurnya harus cukup. Jadi jangan mentang-mentang di rumah aja siklus tidurnya jadi berantakan, banyak yang suka begadang atau malah nggak istirahat. Terus harus tetap rutin olahraga, karena olahraga yang dianjurkan kan minimal 3 kali seminggu. Meskipun nggak harus bisa kemana-mana, bisa di rumah aja kan olahraga sendiri. Banyak panduannya, bisa buka sosial media, bisa buka YouTube untuk panduannya. Terus usahakan konsumsinya tuh semua yang vitamin-vitamin tuh harus masuk, ya misalnya dari buah-buahan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, D, K, B6, B12, B9 itu semua harus masuk, termasuk mineral kayak zinc, zat besi, itu semua harus dikonsumsi. Jadi jangan menyepelekan daya tahan tubuh gitu, karena benteng utama kita adalah daya tahan tubuh kita yang kuat. Terus jangan stres, ya kebanyakan orang malah dengan banyaknya berita tentang COVID-19 ini, corona ini akhirnya malah jadi kepikiran macam-macam, stres, akhirnya daya tahan tubuhnya malah ikut turun. Jadi usahakan santai aja, kalau misalnya terlalu stres baca berita seperti ini ya dikurangin frekuensinya, dan isi kegiatannya dengan yang menyenangkan lah, bisa bonding time dengan keluarga misalnya, berbagai kegiatan positif lainnya yang disuka apa. Olahraga bareng sama keluarga juga kan bisa dilakukan sendiri di rumah gitu. Baik, seru kan? Lanjutkan yang Dokter Tirta tadi mengatakan bahwa menjaga pola hidup sehat prioritas, tapi bisa jadi tidak ada gejala, tapi kita sebagai karir. Betul. Jadi di dalam virus itu mungkin nanti bisa dijelaskan di acara habis ini ya. Iya, nanti bahwa ketika imun kita kuat di usia muda, rata-rata di corona itu yang berakibat fatal itu adalah ketika usianya mencapai elderly. Jadi ketika kita usia muda itu corona itu bisa, sebenarnya kita nggak corona, cuman karena imun kita kuat itu tidak asimptomatis, jadi nggak bergejala. Nah makanya kalau saya bilang ketika kamu pulang dari rumah, pulang dari kerja, masih kerja di jalan ya, ketika pulang rumah jangan langsung cipika-cipika sama anaknya, jangan langsung bercanda sama orang tuanya, langsung ke WC cuci tangan, bang-bang baru kita bisa ketemu, peluk-peluk gitu kan. Cuman kalau yang kejadian sekarang tuh yang sering adalah anak muda keluar kemana-mana, dia sebenarnya karier, cuma bersin-bersin doang, rasanya santai, cuma bersin debu. Dia meluk orang tuanya, di mana orang tuanya sebenarnya itu ada hipertensi sama gejala stroke. Nah orang tuanya langsung sesak nafas, dibawa ke IGD dalam kondisi udah perburukan, paru-parunya udah terjadi gejala pneumonia berat dan akhirnya terjadi ARDS, acute respiratory distress syndrome, atau disebut gagal nafas. Nah kalau udah mencapai stadium ARDS itu sulit. Maka buat teman-teman sekalian, ini adalah peringatan buat kita semua di WNI di seluruh Indonesia bahwa kita tuh harus selalu menjaga pola hidup bersih, stay di rumah. Dan buat teman-teman anak muda sekalian, kalau masih kerja, carilah disinfektan chamber yang ada di sekeliling Jakarta. Di Surabaya udah dibangun oleh wali kota ya, dan di Malang sudah dibangun, dan di Jakarta lagi kita bangun bau-pembau iuran dari masyarakat. Kita membantu tugas pemerintah. Ini bukan saatnya kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan presiden, menyalahkan gubernur, menyalahkan Menkes. Ini bukan saatnya itu. Ini saatnya pemerintah dan dokter itu kita bantu dengan cara bisa donasi, bisa stay di rumah, dan jadilah lilin di setiap keluarga kalian. Kalau misalkan kita di rumah, orang tua kita kemakan hoax di grup WA, Bu, Pak, jangan disebarin dulu, ajarin yang baik kayak apa, stay di rumah. Misal bapak ibunya, aku tak keliling, saya mau keliling-keliling kota dong, cek kondisi, jangan dulu. Alasannya bosen dok, ada yang mengatakan seperti itu bahkan. Bosen ya bosen, ntar kalau ketemu saya di ICU gimana nanti kan. Lucu-lucu tapi lucunya berakhir dengan nyawa. Jadi ini tidak bisa lagi dengan artian bosen. Jangan sampai Indonesia kayak Italia. Karena di Italia itu warganya jujur kemarin udah diklarifikasi ya. Dokter dari China yang volunteer ke Italia, mereka sampai mengatakan warganya dablek, nuwun sewu ya, susah diatur, sudah di lockdown masih nekat keluar nongkrong. Jangan sampai Indonesia kayak Italia. Indonesia masih kuat.
kita tuh sistem kesehatannya ribet banget loh. Paling rumit di seluruh dunia. Posyandu, Puskesmas, RSUD, RSUP. Jadi kita harusnya membanggakan itu dengan cara apa? Bantulah tenaga medis yang kerja di IGD dengan cara stay di rumah. Dan yang masih kerja di jalanan, kalau pulang ke rumah jangan buru-buru langsung tiduran di kasur. Mandi, basuh, cuci kaki, dan cuci tangan. Buat yang muslim, lakukan wudhu sebelum sholat. Buat yang non-muslim bisa dipakai juga. Jadi di sini saatnya kita bersatu untuk lawan corona, lupakan pilihan politik untuk lawan musuh tak kasat mata. Ya corona itu. Baik. Itu sebenarnya yang perlu disampaikan ke masyarakat. Kenapa? Karena saya kecewa banget di media sosial. Misalkan ada tokoh politik A salah, digas apa nih gara-gara kamu. Begitu yang lawannya salah digas. Lah, orang ini tuh saling membantu kok. Kalau kita gas-gasan nanti Indonesia kena Thanos, nggak ada separuh baru panik semuanya. Perdebatan tanpa solusi itu ya, Dok? Iya, perdebatan tanpa solusi useless. Dan menurut saya ya udahlah, stop debat, kita jadi satu aja lah buat lawan corona ini bareng-bareng. Sinergi aja bareng-bareng. Sinergi secara bersama. Dr. Reza, pesan Anda per 24 Maret 30 sembuh, 55 orang meninggal dunia. Seperti apa, Dok? Sangat disayangkan sih ya, karena mungkin ini kejadian karena memang sudah ya infeksi kita tahu 2-14 hari yang lalu. Jadi mungkin pada saat itu kita kan belum aware banget nih soal social distancing, orang physical distancing gitu. Jadi masih banyak orang yang menyepelekan hal ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat korbannya tinggi sekali, mungkin karena budaya dan kebiasaan kita yang memang kurang memperhatikan soal kebersihan gitu. Yang paling simpel tadi saya setuju sama Dr. Tirta, ketika pulang ke rumah yang dilakukan pertama kali jadi kayak budaya umum bagi masyarakat adalah salim atau cium tangan, dan itu padahal tangannya kotor entah dari mana, masuk ke daerah yang rawan seperti hidung, mulut gitu dan wajah, akhirnya bisa penularannya tuh mudah sekali dan cepat sekali. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang jadi kebiasaan kita kayak bawa sepatu masuk ke rumah, kita belum mandi, melepaskan pakaian, dan lain sebagainya, itu jangan dianggap remeh. Jadi kebersihan tuh harus nomor satu. Usahakan sudah cuci-cuci, lepas semua dulu, baju yang kotor semua dipisahkan dengan tempat tertutup atau langsung ke mesin cuci, dicuci. Baru kita bertemu dengan anggota keluarga yang lain, dan sudah pasti kita sudah memastikan diri kita bersih dulu sebelum kita bisa menyapa atau berdekatan dengan anggota keluarga yang lain. Karena kita harus berpikiran, tempatkan posisi kita ini sebagai carrier. Kita nggak tahu iya atau enggak, tapi posisikan diri kita seperti itu dulu aja. Yang penting kita antisipasi, kita jaga diri dulu, kita yakin bersih, baru kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, karena kita lihat belakangan ini kan yang banyak justru orang tua yang memang dengan penyakit penyerta ya, dengan komorbid yang sudah ada, akhirnya ya kita lebih harus antisipasi lagi, apalagi sekarang banyak anak muda yang kurang peduli terhadap itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di anak muda yang masih bersosialisasi itu, perhatikan deh, karena bisa aja membawa virus ini ke orang rumah, orang yang kita sayangin, yang lebih rentan dibandingkan mereka gitu. Terima kasih banyak Dr. Reza Brotoasmoro dan juga Dr. Tirta sudah hadir. Semoga dialog ini pemirsa meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi virus corona. Sesaat lagi Kabar Petang akan hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.